Bacaan dari Injil Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanya dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu, kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang Sungai Yordan, tempat Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Pace bene, saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki pekan Advent ketiga. Dalam kalender liturgi gereja, pekan ketiga ini juga disebut Minggu Gaudete. Bacaan-bacaan Injil sepanjang Minggu Advent hingga pada hari ini berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Tetapi pada minggu ini secara khusus yang mau dilukiskan ialah kesaksian Yohanes akan Yesus Kristus sebagai Mesias baru. Melalui bacaan pertama hari ini, kita mendengarkan hidung yang mendendangkan seorang utusan yang membawa kabar sukacita bagi sebuah bangsa. Utusan tersebut menyerukan kepada semua warga kebahagiaan besar yang dianugerahkan Allah yang akan mengubah kehidupan mereka. Hal itu tentu menimbulkan kegembiraan besar di tengah umat yang sudah lama menderita dan mengalami banyak kesulitan. Inti dari bacaan ini ialah mau menegaskan tentang panggilan sang utusan. Pada bacaan kedua, Rasul Paulus mengajak jemaat untuk menghormati anggota jemaat yang sudah bersusah payah membina kehidupan iman. Rasul Paulus juga mengingatkan hidup beriman Kristen yang baik. Kutipan hari ini juga mengajak jemaat untuk bersikap optimis dalam perjuangan hidup yang kerap kali tidak mudah. Dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis sebetulnya ditempatkan dalam kerangka kesaksian atas seluruh sejarah keselamatan yang ditawarkan Allah kepada manusia. Yohanes sebagai saksi sabda Allah yang menyapa manusia dalam penjelmaan. Yohanes memang sudah dikenal sebelum orang mengenal Yesus Kristus. Pertama-tama, penginjil menampilkan Yohanes sebagai utusan Allah untuk menjadi saksi sang terang. Kemudian, orang-orang yang datang kepada Yohanes menegaskan bahwa Yohanes bukan Mesias, bukan Elia ataupun Nabi, melainkan orang yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yohanes sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ia menegaskan bahwa membuka tali sandal yang akan datang pun dia tidak layak. Ini juga mengindikasikan bahwa Yohanes pun menyadari ketidaklayakan dirinya di hadapan Allah karena ia seorang perintis jalan. Ia ditampilkan sebagai tokoh yang memberikan kesaksian mengenai siapakah Yesus Kristus. Menjadi pertanyaan bagi kita,
bahwa apa yang disampaikan melalui kesaksian Yohanes. Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksian di tengah-tengah orang Yahudi dan dalam karya membina pertobatan yang ditandai dengan pembaptisan dan hidup pengharapan yang teguh di tengah-tengah perkembangan dunia yang juga ditandai krisis iman dan moral. Yohanes mau menghadirkan suatu harapan bagi kita akan Mesias yang dinanti-nantikan. Mesias akan datang sebagai terang yang menyinari dan menyadarkan kita yang hidup dalam kegelapan. Rasul Paulus memberikan solusi untuk itu, yakni bersikap optimis. Sikap ini mengandaikan kita sungguh-sungguh mau datang kepada Sang Terang. Minggu Gaudete adalah minggu ketiga dalam masa Advent yang menjadi titik tengah dari keseluruhan masa Advent yang berlangsung selama 4 minggu. Minggu ini juga mau mengingatkan kita bahwa masa Advent akan segera berakhir dan pesta kedatangan Yesus Kristus yang adalah Sang Terang sudah semakin dekat. Pace e bene.